Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Syariah akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Pengolahan Citra Digital menggunakan Python sebagai media pembelajaran interaktif. Perkenalkan anggota kelompok kami yang dimana terdiri dari dua kelas. Saya sendiri Aulia Ramadhani dengan NIM 231011056 dari kelas IKA 23B. Saya Sri Wahyuningsi dengan NIM 2311034 dari kelas IKA 23B. Saya Risnawati dengan NIM 231011070 dari kelas IKA 23C. Baik, langsung saja kita beralih ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Sri Wahyuningsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi umum tentang aplikasi yang kami buat. Aplikasi ini adalah aplikasi desktop yang dibuat untuk menerapkan konsep pengolahan citra digital secara langsung. Aplikasi ini juga dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan dibuat sebagai bentuk implementasi konsep-konsep dasar pengolahan citra digital yang dipelajari selama perkuliahan dengan tujuan untuk memahami cara kerja berbagai teknik pengolahan gambar dan menerapkannya dalam sebuah perangkat lunak nyata. Aplikasi ini bekerja dengan cara yang sederhana namun efektif, yaitu pengguna cukup memilih gambar dari perangkat, lalu memilih salah satu menu transformasi yang tersedia, dan hasil pengolahannya langsung ditampilkan pada layar secara real-time. Aplikasi ini menggunakan antarmuka grafis yang ramah pengguna atau user-friendly dengan tampilan awal yang cerah, bertema biru dan pink. Nah, aplikasi ini juga dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kombinasi beberapa library penting. Yang pertama yaitu OpenCV, yang berfungsi untuk semua proses utama seperti konversi warna, pemrosesan pixel, morfologi, dan logika gambar. Yang kedua adalah Tkinter, digunakan untuk membuat tampilan antarmuka seperti tombol menu, area gambar, dan struktur tampilan yang interaktif. Yang ketiga adalah Pillow, digunakan untuk menyesuaikan format dan ukuran gambar agar dapat ditampilkan dengan baik dan dalam aplikasi. Yang keempat yaitu Matplotlib, digunakan untuk menampilkan histogram warna dari gambar sehingga pengguna bisa menganalisis intensitas dan distribusi warna RGB. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar tampilan pada aplikasi yang kami buat. Nah, di sini terdapat dua gambar. Nah, pada gambar satu yaitu tampilan awal pada aplikasi. Nah, pada tampilan awalnya itu bisa dilihat ada beberapa menu transformasi yang bisa dilakukan pada saat melakukan simulasi aplikasi. Nah, untuk yang kedua yaitu tampilan fitur wajib. Nah, untuk tampilan fitur wajib itu, kita bisa memilih gambar. Pada fitur ini, pengguna bisa memilih gambar dari komputer, dan selanjutnya gambar akan ditampilkan dan disimpan sebagai gambar asli. Langkah ini menjadi tahap pertama sebelum gambar diproses atau diedit lebih lanjut. Berikutnya itu ada tampilan fitur pada grayscale. Nah, fitur ini mengubah gambar berwarna menjadi abu-abu menggunakan konversi CV2. Nah, pada saat gambar telah dieksekusi, proses grayscale pada gambar tersebut atau gambar yang berwarna diubah menjadi gambar dengan skala abu-abu. Informasi tersebut bahwa warna RGB dihilangkan dan hanya menyisakan intensitas terang dan gelap. Hasilnya adalah gambar yang tetap mempertahankan bentuk dan detail objek, tetapi hanya dalam warna hitam ke putih. Proses ini penting sebagai tahap awal dalam pengolahan citra karena menyederhanakan data sebelum masuk ke proses selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu ada binner atau thresholding. Nah, pada fitur ini mengubah gambar grayscale menjadi hitam putih berdasarkan ambang batas tertentu. Nah, setelah gambar tersebut diproses, dari gambar diubah ke grayscale, tahap berikutnya adalah proses binner. Pada proses ini, gambar grayscale yang diubah menjadi gambar hitam putih murni dengan menerapkan ambang batas pixel yang memiliki intensitas di atas
ambang menjadi putih, sedangkan yang di bawah menjadi hitam. Hasilnya dari proses ini membuat objek pada gambar lebih tegas dan memudahkan pemisahan antara objek dan latar belakang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Selanjutnya, pada fitur tambah brightness. Setelah gambar diproses, tingkat kecerahan gambar ditingkatkan dengan menambahkan nilai pada intensitas piksel. Hasilnya, gambar terlihat lebih terang dan detail pada area yang sebelumnya gelap menjadi lebih jelas. Proses ini sangat berguna untuk memperbaiki gambar yang kurang pencahayaan. Nah, selanjutnya pada fitur logika N. Setelah gambar selesai diproses, maka antara gambar asli dan gambar kosong semua nilai pikselnya bernilai 0. Hasil dari proses ini membuat gambar menjadi sangat gelap atau bahkan sepenuhnya hitam. Ini menunjukkan konsep dasar logika piksel dalam pengolahan citra di mana setiap piksel dibandingkan satu persatu dengan gambar lain menggunakan operasi logika AND. Selanjutnya pada fitur tampilan histogram. Pada fitur ini menampilkan grafik yang menunjukkan distribusi intensitas warna atau keabuan dalam gambar. Dari hasil histogram, pengguna dapat mengetahui apakah gambar memiliki pencahayaan yang seimbang, terlalu terang, atau terlalu gelap. Grafik ini sangat membantu dalam analisis visual secara statistik sebelum melakukan penyesuaian terhadap citra. Kemudian edge detection atau deteksi tepi. Pada proses deteksi tepi, gambar diolah untuk menampilkan garis tepi atau kontur objek menggunakan metode Kenny. Hasilnya hanya menampilkan bagian-bagian gambar yang mengalami perubahan intensitas tajam. Proses ini sangat berguna untuk mengenali bentuk dan struktur objek dalam gambar, terutama untuk aplikasi identifikasi dan pelacakan objek. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Oke, tampilan selanjutnya itu tampilan erosi. Setelah gambar diproses, erosi bertujuan untuk menghapus piksel terang pada tepi objek, sehingga objek menjadi lebih kecil atau tipis. Hasil dari proses ini dapat menghilangkan noise atau titik-titik kecil di sekitar objek utama. Erosi sering digunakan untuk merapikan bentuk objek sebelum proses lanjutan dilakukan. Selanjutnya itu pada tampilan dilas. Dilas adalah kebalikan dari erosi. Setelah gambar pada aplikasi diproses, ini menambahkan piksel terang di sekitar objek, sehingga bentuk objek menjadi lebih tebal. Hasilnya adalah gambar dengan objek yang lebih kuat, terutama setelah mengalami erosi. Dilasi sering digunakan untuk menutup celah-celah kecil dan memperjelas bentuk keseluruhan objek. Baik, pada tampilan terakhir ini yaitu Save Image, fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan hasil transformasi gambar ke file PNG langsung dari aplikasi. Gambar yang disimpan adalah versi terbaru yang telah diproses. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya. Itulah tadi paparan dari kelompok kami. Nah, ini merupakan link GitHub yang telah kami buat sebelumnya. Kemudian kesimpulannya, aplikasi ini berhasil dibuat sebagai media praktik sederhana untuk memahami teknik dasar pengolahan citra digital. Dengan memanfaatkan Python dan pustaka seperti OpenCV, Kinter, Pillow, dan Matplotlib, aplikasi ini mampu menampilkan berbagai proses transformasi gambar secara langsung, seperti grayscale, binary, brightness, tapi erosi, dilasi, hingga histogram dan penyimpanan hasil. Tampilannya yang sederhana dan interaktif menjadikan aplikasi ini cocok sebagai sarana belajar dan eksplorasi visual dalam bidang citra digital. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.